Teman-teman pasti sudah pernah dengar ya terkait dengan brand equity. Memang brand equity ini adalah penamaan sebuah nama merek gitu ya. Jadi ini adalah materi yang pastinya teman-teman sering dengar, benar teman-teman sering pahami betul. Nanti kita bedah satu-satu. Oke, kita langsung aja. Apa itu brand? Brand adalah suatu merek kan. Nah, lalu apa kaitannya brand dengan brand equity gitu kan? Nanti kita bahas satu persatu. Nah, bermula dari sebuah nama atau merek gitu atau istilah asingnya adalah brand. Merek ada ataupun brand adalah nama maupun istilah gitu ya, simbol, desain ataupun kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi suatu barang maupun jasa. Jadi memang nama ini adalah sifat untuk melabeli gitu ya, melabeli sebuah produk maupun jasa sehingga nama ini nantinya akan terus diingat di benak konsumen. Intinya seperti itu. Nah, konseptual definisi tadi menurut Ama ya, ini kita balik lagi terkait dengan definisi konseptual menurut Engger, di mana memang ekuitas merek atau brand equity ini dijadikan atau dikonseptualkan sebagai seperangkat suatu aset atau liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek itu sendiri. Nah, sama dengan apa yang dikatakan oleh Asosiasi Amerika gitu, mengatakan bahwasanya brand equity memang dicirikan pada suatu nama maupun simbol yang dapat menambah, bukan hanya menambah, tapi bisa juga mengurangi sebuah nilai dari merek itu sendiri. Nah, brand equity juga selalu dikenal atau selalu diingat dengan istilah kata nilai gitu, nilai dari sebuah brand yang bisa mempengaruhi perusahaan itu sendiri, nah itu dari citra mereknya dan lain sebagainya gitu kan, yang nantinya memang mempunyai proses yang cukup panjang untuk mencakup ekuitas dari merek dari suatu perusahaan. Nah, ketika kita bertanya-tanya apa nih the role of brand-nya dari brand equity, nah sudut pandang brand itu sendiri tuh nanti kita akan membahas terkait dengan role for rules for customer, brand rule for firms, terus nanti ada kita lanjutkan terkait dengan menurut companies dan brand determination. Nah, ketika kita berbicara tentang role of brand dari sudut pandang customer maka brand itu bagi customer itu dapat menetapkan dan memenuhi sebuah harapan bagi konsumen itu sendiri. Terus brand tersebut menurut customer itu untuk mengurangi sebuah risiko, untuk menyederhanakan sebuah pengambilan keputusan gitu kan, apakah memang customer itu ingin membeli atau tidak, repeat order, repurchase atau tidak dan sebagainya. Dan memang brand menurut customer adalah memiliki sebuah makna yang berarti bagi konsumen sehingga yang tadi saya jelaskan bahwasanya brand bagaimana penamaan salah satunya penamaan sebuah brand itu bisa diingat terus oleh konsumen itu sendiri gitu kan, melekat di kepala konsumen, di benak konsumen, di hati konsumen. Nah, dan brand itu sendiri menurut konsumen adalah menjadi bagian dari identitas dari perusahaan maupun bisa mewakili customer itu sendiri. Nah, bagaimana brand role for firms gitu kan, yaitu mempermudah penanganan produk, mengatur inventaris, akuntansi, memberikan sebuah perlindungan hukum, menciptakan sebuah loyalitas merek, menjamin keunggulan serta keunggulan kompetitif. Nah, berbeda dengan firm, maka brand roles for companies apa saja gitu kan. Sebetulnya itu mencakup sudut pandang kedua aspek tersebut yang kita jadikan satu gitu ya. Dari sudut companies itu tidak lebih sama halnya dengan kedua hal yang tadi saya sebutkan gitu ya, dari dua sudut pandang, di mana memang brand role for companies ini juga menetapkan sebuah memenuhi harapan, mengurangi sebuah risiko, terus pengambilan keputusan dan menjadi bagian dari suatu identitas gitu kan. Mereka satu kesatuan gitu dari dua sudut pandang. Kita lanjut saja bagaimana memang menjelaskan tentang brand determination, di mana brand determination ini kita dapat menetapkan sebuah merek, bagaimana penciptaan perbedaan antar produk, bagaimana memang memberikan sebuah aktivitas, memberikan sebuah kekuatan merek kepada produk dan jasa, dan juga dapat strategi penerapannya berhasil dan
kita dapat menginput nilai mereka dan terciptanya konsumen sehingga ada perbedaan yang berarti di antara merek dalam mengkategorikan produk maupun jasa seperti itu. Nah, kemudian ketika kita ngomongin brand equity, maka tidak lepas dengan pernyataan sebuah model dari brand equity sendiri, di mana model dari brand equity itu sendiri salah satunya adalah brand asset valuator ya, di mana memang dibedakan menjadi dua, ada brand strength dan brand stature, di mana diferensiasi yang berenergi, relevansi, dan penghargaan serta pengetahuan, di mana bagian dua ini ya, bagian yang dibedakan menjadi dua, di mana brand strength ini merupakan bagian dari diferensi yang berenergi, kemudian brand strength-nya adalah relevansi, kemudian bagian dari brand stature ada penghargaan serta pengetahuan. Nah, kemudian uh, ketika kita bicara juga tentang equity model, maka kita juga akan menjelaskan terkait dengan meaningful, bagaimana mengasosiasikan sebuah brand itu ada 3 konseptual gitu kan. Yang pertama meaningfulnya, different, dan salient, sehingga akan menghasilkan outputnya adalah menghasilkan sebuah brand predisposition yang mana juga dapat menghasilkan power yang kuat, brand tersebut dianggap sebuah premium, brand tersebut dianggap potensial gitu kan, sehingga dapat dimasuki oleh market. Nah, ini adalah piramid dari brand equity model, di mana memang uh, yang pertama adalah bagaimana kita dapat mengidentifikasinya, terus menanyakan sesuatu meaning, meresponnya, terus menjalin sebuah hubungan. Intinya seperti itu dari membaca sebuah piramid. Nah, kita langsung saja, ini adalah dimensi dari brand equity ya. Dimensi-dimensi ini menjadi titik krusial teman-teman, atau poin inti dari brand equity. Kita akan membahas tentang mulai dari brand awareness-nya, brand association, quality-nya, brand experience, brand preference, brand loyalty. Nah, keenam dimensi ini merupakan satu kesatuan yang menghubungkan terkait dengan brand equity, brand equity itu sendiri. Nah, apa terkait dengan brand awareness? Saya yakin teman-teman pasti memahami betul terkait brand awareness ya, karena banyak sekali teman-teman TA juga pasti yang membahas tentang brand awareness. Bagaimana sih kita kalau punya usaha, biar mempunyai usaha kita dikenal oleh masyarakat gitu ya, konsumen. Ya ini salah satunya dengan peningkatan brand awareness gitu. Apa brand awareness? Yaitu kemampuan dari pelanggan potensial untuk mengenali, mengingat terkait dengan merek tersebut. Nah, intinya brand awareness adalah bagaimana produk tersebut dapat dikenali atau diingat oleh konsumen gitu ya. Intinya itu melekat gitu di benak konsumen. Nah, ada pun tingkatan brand awareness ini sendiri, yaitu ada unaware of brand, brand recognition, brand recall, top of mind. Sebagai contoh adalah ketika di udara yang panas nih, teman-teman sangat kehausan. Jadi apa yang ada di benak teman-teman ketika teman-teman merasa panas, haus gitu kan, pengen minum apa? Nah, itu adalah ketika salah satu contoh brand tersebut muncul di benak konsumen, berarti mereka sudah brand awareness tentang merek tersebut itu sudah melekat di diri konsumen. Nah, bagaimana menciptakan brand awareness yang kuat? Itu nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Kita akan membedah setiap ininya. Nah, sebagai contoh misalkan brand awareness yang secara harfiahnya melekat di diri kita, misalkan ini salah satunya adalah penggunaan jingle, teman-teman. Ketika teman-teman pasti mengetahui tentang minum teh botol gitu ya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, kan itu ya salah satu jingle. Nah, itu salah satu contoh untuk meningkatkan brand awareness teman-teman, itu adalah adanya jingle, sehingga produk tersebut teringat terngiang di kepala kita, itu salah satunya contoh. Nah, kemudian ada brand association. Brand association ini juga bagian dari brand equity, di mana memang brand association ini adalah sebuah hubungan dalam pikiran ya, suatu hubungan terkait dengan seseorang atau seseorang ini adalah kita ya sebagai konsumen dan juga perusahaan itu sendiri.
bukan hanya perusahaan, misalkan ada terkait tempat, benda, orang, maupun memang kita keterhubungan antara antara brand dan juga emosi kita gitu sebagai konsumen. Nah, ketika memang brand tersebut uh, dan konsep lain logo atau nama gitu ya, nama merek tersebut itu dapat diingat selalu di benak konsumen. Dengan menggunakan nama yang singkat, bermakna, jelas, itu bisa diingat oleh konsumen. Bukan hanya sebuah nama, tetapi memang ada unsur misalkan penggunaan logo gitu kan, warna logo, bentuk logo dan lain sebagainya, itu adalah sebuah ciri khas. Jadi nama itu adalah untuk membangun sebuah brand equity kita harus memiliki uh, ciri khas dari penamaan nama, logo dan lain sebagainya, slogan, kemasan dan lain sebagainya. Itulah bagaimana memang merek tersebut dapat diingat selalu oleh konsumen, di benak konsumen tanpa di bawah alam sadar mereka gitu ya, maksudnya. Nah, kemudian memang uh, contohnya ya, kita langsung ke contohnya aja. Misalkan suatu merek, uh, kita akan memberi nama sebuah nama dagang ya yang dapat mengidentifikasi atau mendiferensiasikan sebuah merek. Misalkan lipstick color stay gitu ya, membuat konsumen berpikir bahwa lipstick kan itu akan tahan lama tanpa perlu melihat sebuah produk. Jadi ketika kita memikirkan kita mbak yang ciwi-ciwi nih ya, misalkan saya mau beli lipstick yang ini deh, yang waterproof gitu ya. Jadi apa nih ya kira-kira secara harfiahnya, tanpa mereka melihat produknya, tanpa mereka apa ya menemukan langsung produknya, mereka langsung terpikirkan, oh saya mau beli Maybelline gitu kan, karena sudah terngiang-ngiang gitu kan, ngiangnya bahwa memang Maybelline adalah lipstick yang waterproof. Jadi sudah terngiang seperti itu, berarti Maybelline ini sudah bisa sudah kuat brand equity-nya di kalangan konsumen seperti itu. Nah, bagaimana menciptakan brand equity tadi kan? Ya, tadi banyak sekali contohnya yang di awal-awal ya, bagaimana bisa menciptakan uh, nama yang baik, logo, lambang, terus slogan, nah jingle-jingle gitu kan, iklan-iklan, salah satunya iklan-iklan, papanan iklan-iklan itu salah satu bagaimana merek tersebut dapat selalu diingat oleh konsumen gitu. Karena ada contoh uh, waterproof color stay is Maybelline gitu kan, sering ya kalau teman-teman yang cewek sering ingat iklan-iklan di TV. Nah, kemudian teman-teman untuk menambahkan tugas di minggu ini ya, bahwasanya teman-teman tinggal menambahkan, kalau teman-teman mau ganti perusahaan silakan, kalau mau tetap stay di perusahaan yang dari sebelum-sebelumnya silakan teman-teman untuk membuat atau menganalisis brand equity dari perusahaan yang teman-teman pilih. Nah, uh, overview singkat tentang brand itu nggak usah kalau teman-teman memang menggunakan brand yang lama ya. Tetapi kalau